Kisah para Rasul 11 ayat 26. Kisah Ya. para Rasul 26 ayat 28. Roma 16 ayat 7. Banyaknya. Oke. Banyaknya. Untuk pertama kalinya mereka disebut dengan iman Kristen. Kristusnya mana? Nah, makanya saya tanya, saudara tahu nggak Kristen itu apa? Loh, tadi kan gue bilang arti Kristen itu adalah pengikut Kristus. Iya. Ya, di mana dituliskan dalam Bible atau siapa yang menyampaikan arti kata Kristus itu adalah pengikut arti kata Kristen adalah pengikut Kristus di mana? Kalau Ya, KPR berarti 11 nomor 26 yang kau kasih, ini adalah surat Lukas di mana di situ dikisahkan untuk kali pertamanya Pauluslah yang mendeklarasikan iman Kristen. Berarti arti kata Kristen bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Seperti itu polanya. Dari mana kau? Nah, sekarang saya coba tanya. Kristen itu apa? Loh, aku nggak tahu, jangan tanya aku. Yesus aja nggak kenal Kristen kok, aku bilang makanya. Ya, itu dia makanya kita menyebutnya. Kristen lagi aku. Iya, kita menyebutnya orang-orang yang mengikuti Kristus yang mengakui Yesus oke. itu sebagai Tuhan. Informasi itu kau dapat Disebut- dari siapa, adik? Arti kata Kristen adalah arti kata Kristus, Kristen adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus. Ya, definisi itu kau dapat dari siapa? A dari Yesus, B dari Paulus, C dari sampul Bible. Dari mana? Ya, dari Alkitab. Ya udah, jika dari Bible, di mana tertulis Ya. itu? Makna itu, pengikut Kristus adalah pengikut Yesus. Di mana tertulis? Ini nanti kita Sebentar tengok. ya. Ketahuan nanti dia pengikut siapa, ketahuan nanti dia pengikut siapa. Gimana? Kita pura-pura nggak tahu aja dulu, pura-pura nggak tahu. Ya sabar. Iya, aja. Ya. Please, aku nggak tahu. Iya. Jangan di ini dulu. Kisah para Rasul 11 ayat 26. Tahu di mana tertulis. Kisah para Rasul. Ya makanya aku ajari karena kau tidak tahu. Ya udah Ya, cari kisah dulu, para- kau dengarin, aku cakap, aku sudah ngomong. Loh, aku udah nyebut loh Kisah para Rasul 11 ayat 26. Oke, KPR 2. Nah, makanya jangan banyak cakap ya kan. Langsung dicari. Kisah Ya. para Rasul Ayat 11. 2. Oh. Kisah para Rasul 11 ayat 26. Kisah Ya. para Rasul 26 ayat 28. Roma 16 ayat 7. Banyaknya. Oke. Banyaknya. Untuk pertama kalinya mereka disebut dengan iman Kristen. Kristusnya mana? Nah, makanya saya tanya, saudara tahu nggak Kristen itu apa? Loh, tadi kan gue bilang arti Kristen itu adalah pengikut Kristus. Iya. Ya, di mana dituliskan dalam Bible atau siapa yang menyampaikan arti kata Kristus itu adalah pengikut arti kata Kristen adalah pengikut Kristus di mana? Kalau Ya, KPR berarti- 11 nomor 26 yang kau kasih, ini adalah surat Lukas di mana di situ dikisahkan untuk kali pertamanya Pauluslah yang mendeklarasikan iman Kristen. Berarti arti kata Kristen bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Nah, gini. Ya, saudara karena saudara tidak belajar, ya kan? Kalau saudara mau saya menjelaskan arti daripada Kristen itu adalah pengikut Yesus, bacalah Kisah para Rasul 1, ya kan, sampai akhir. Saudara mau nggak Sampai bacanya? akhir. Ya makanya, kan nggak mungkin Kan ini, dibahas. jujur kita ya, jujur. Di dalam KPR 11 nomor 26, siapa yang kali pertama menyebut iman mereka iman Kristen? Murid itu siapa? Maksudnya gimana? Maaf, saya kurang dengar, putus-putus. Kau nggak hafal kau KPR 1126. KPR 11 nomor 26 itu kan, kalau kau baca dari nomor 19, di situ perjalanan Paulus dengan Barnabas, ya kan? Iya. Sampailah di KPR 11 nomor 26, ketika itu Paulus bertemu dengan murid-murid dan di situ kali pertamanya mereka disebut iman Kristen. Siapa mereka itu? Adalah murid-murid. Siapa yang mendeklarasikan mereka itu iman Kristen? Iya, siapa itu di situ? Kau kutanya itu kan Bible kau. Iya, itu maksudnya. Saudara tadi ditanya nggak tahu artinya. Sekarang saudara menjelaskan. Loh, Katanya aku nggak nggak menjelaskan, tahu. aku bertanya loh, Dinda. Di situ KPR 11 nomor 26 kan dikatakan untuk kali pertama mereka disebut dengan iman Kristen. Siapa yang pertama kali menyebut mereka dengan iman Kristen di situ? Firman Tuhan. Ya Allah ya Tuhan.
baca lagi 1 Korintus 11:17. Apa yang disampaikan Paulus bukan firman Tuhan. Aduh. Nah itu. Coba tahu dari mana saudara apa yang disampaikan Paulus bukan firman Tuhan? Dia yang ngomong 1 Korintus 11:17. Makanya Ya. orangnya ini masih oten karena nggak tahu Bibelnya ini. Loh, kok nggak tahu Bibelnya? Kau yang nggak tahu kok. Yang nggak tahu kan Tadi kau. kau bilang sama aku kan, tahu dari mana kau? Paulus mengatakan yang disampaikannya bukan firman Tuhan. Ku buka ini ya 1 Korintus 11:17 ya. Ku buktikan. Kalian masih Kristen Ya. karena nggak tahu Bibel ini ya. Coba buktikan kalau yang disampaikan Paulus itu bukan firman Tuhan. Coba buktikan. Nih. Tadi kan 1 Korintus 11:17 ya. Tadi Ya. kita bilang perumpamaan ya, perumpamaan jangan perumpamaan lagi. Ya. Ayat berapa? Coba baca. Nih. 2 Korintus 11 nomor 17. Ah, Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, jeder. ya. Melainkan Nah, sebagai ya, seorang yang BODOH, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah, jeder. Udah? Nah, Katakan udah. Paulus, itu bukan firman Tuhan, adik. Salah. Kau tidak memahaminya, makanya baca secara keseluruhan. Wajar kau Gak bodoh memahami. karena kau tidak memahaminya. Ya makanya biar aku jelaskan dulu. Tertulis gitu loh. Iya, karena kau memahami Gak teks memahami, tanpa di melihat sini sudah konteks. Oh iya, kau memahami teks tanpa melihat konteksnya. Memang pendusta orang ini. Tadi dibilang dia kan, di mana Paulus berkata apa yang disampaikannya bukan firman Tuhan. Ku bilang 2 Korintus 11 nomor 17. Gak ada. Buka dulu, gak ada. Gak ada. Kata dia. Betul, aku buka ya, buka, gak ada. Begitu kita buka, apa dibilangnya? Kok nggak paham? Tiba-tiba dibilangnya aku nggak paham. Dia aja baca ayat itu kali pertama seumur hidupnya, ini baru ini. Baru ini dia kali pertama seumur hidupnya baca ayat itu, baru ini dia. Tapi dibilang dia lebih paham ayat itu daripada aku, coba. Pahami dulu dong konteksnya, jangan curang dong. Orang kalau comot-comot ayat semua juga bisa bilang. Ya udah, oke. Ya kan, konteksnya di situ adalah Ya udah, Paulus konteksnya memang apa? Paulus Ya, kan silakan orang konteksnya. berdosa, lalu dia bertobat. Waktu Paulus kan orang berdosa dan dia bertobat. Sebelum dia berdosa, dia adalah orang-orang yang anti dengan para pengikut Yesus. Ya kan, Enggak, makanya dikatakan di situ. konteksnya dari 2 Korin 11:17 itu apa? Konteksnya apa? Poinnya apa? Ya, Paulus tidak mementingkan dirinya sendiri konteksnya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, yang dimana sebenarnya Paulus ini kan dulu orang berdosa, orang yang anti dengan orang Kristus. Makanya dia bilang di situ, aku ini mereka sebagai seorang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Dulu Paulus adalah orang yang bermegah, orang yang sombong. Kok jauh kali Iya. dari teksnya ya? Ya itu dia, makanya saudara perlu belajar. Ya memang begitu. Kalau belajar Alkitab ada konteks dekat, ada konteks jauh. Ya kan? Ya saya memaklumi, saya sangat memaklumi karena saudara tidak mengerti, makanya saudara comot-comot Alkitab saja Oke, kan? gini adik ya. Oke, gini adik. Aku mencoba untuk menghargai pendapat orang gitu loh. Tapi ini kan meja diskusi. Ini ranah diskusi. Setiap perkataan yang kita sampaikan atau tafsir yang kita katakan itu berdasarkan disiplin ilmu. Kalau boleh tahu ini adik-adikku, adik Benjamin, kalau boleh tahu, ketika kau begitu kerennya tadi menjelaskan 2 Korintus 11 nomor 17 itu, kalau boleh tahu ini Babang Farung ini, disiplin ilmu apa yang kau gunakan ketika memahami 2 Korintus 11 nomor 17 tadi? Silakan, disiplin ilmu apa yang kau gunakan? Ilmu agama Kristen. Cocokologi, ilmu cocokologi. Jadi harusnya pakai disiplin apa? Ketika memahami sebuah tulisan pun dia nggak tahu ilmu Kristen. Ilmu agama Kristen. Cocokologi, ya Allah ya Tuhan itu. Memang orang boleh berdusta dalam segala hal. Loh kok dia nanya? Bacanya itu dengan disiplin ilmu tadabbur tadi.
ilmu tadabur. Ilmu tadabur itulah adalah membaca sebuah tulisan, ya, membaca sebuah tulisan dengan berupaya memahaminya, menyambungkan setiap kata menjadi kalimat, dari kalimat menjadi sebuah paragraf. Udah. Makna dari sebuah Sudah, Pak. tulisan itu tadabur. Sudah. Jangan paksakan ilmu saudara itu dong. Jangan paksakan dong ilmu saudara itu begitu. Harus memaksakan. Nggak ada di dalam ilmu, disiplin ilmu pemahaman, tidak ada ilmu Kristen, nggak ada. Loh, tunggu dulu, Itu ilmu tunggu dulu. nggak diakui di buku itu. Sabar ya, sabar. Ngarang Ya, aja kau, gini, itu harus- membaca Alkitab. Disiplin ilmu apa kau gunakan ketika kau Nah. menerjemahkan dan menafsirkan ayat itu tadi? Diskusinya Ilmu kagak Kristen. berimbang lah begini, dipaksa-paksakan, gede-gedean congor. Kalau gede-gedean congor kalah lah aku bang, nggak sanggup Bukan kayak gitu, aku. Dinda, kau biar dusta. Kalau sudah gede-gedean kau congor dusta. kalah lah aku bang, ya kan? Aku Mau nggak dapat teknologi, kau udah diskusi. orang Kristen nggak pinter congor-congoran, kalah lah kalau Ini gede-gedean pintar kau congor. buktinya. Di Bible bisa kau karang. Mana aku karang, orang ada tertulis kok. Mana aku Iya, di situ karang? kan tertulisnya, Adik. Nah, Pelan-pelan gini ya. bang, Di gini situ- aku jelaskan. Memahami Alkitab harus memegang ilmu agama Kristen. Kalau tidak memegang ilmu agama Kristen nggak bisa. Contohnya kayak abang nggak bisa menjelaskan. Abang dasarnya apa? Kristen bukan menjelaskan Kristen. Agama Itu kan keyakinan, aneh bukan bang. ilmu, Adik. Yo, iya betul Agama keyakinan. itu keyakinan. Baru dari kaulah aku dengar orang ngomong ilmu agama Kristen. Ya, oke, dengar ya. Loh, itu ada stratanya loh di dalam dunia pendidikan, makanya orang Kristen belajar agama Kristen diakui negara kok di dalam Bimas negara gimana sih? Iya, Adik jelas dengar ya, untuk adik memahami. dengar ya. Yang kutanyakan disiplin ilmunya. Contoh, Iya, disiplin bela- ilmunya. Dulu Adik dulu jelaskan. Bela Ya. diri itu ada banyak, ya. Disiplin bela diri. Kok jadi bela ada diri, banyak. Bang? Ya. Kok jadi Tapi bela ketika diri untuk ditanya, memahami kau Alkitab ya ketika- harus Kristen lah, Dulu, Bang. Ketika kau belajar bela diri, ketika kau ingin bertanding, disiplin ilmu bela diri apa yang kau kuasai, kau gunakan? Karateka, itu disiplin ilmu. Nah, berubah pertanyaannya tadi Boxing, kau apalagi menjelaskan ini Muay Thai. memahami Jadi Alkitab ini ketika pakai aku tanya ilmu sama apa? orang, disiplin ilmu bela diri apa yang kau gunakan ketika kau mau bertanding? Dijawab orangnya, disiplin ilmu bela diri. Iya. Disiplin ilmu bela diri apa yang kau gunakan? Disiplin ilmu bela diri. Iya. Disiplin ilmu bela diri. Itu aja lebarnya. Gini loh, disebutkannya disiplin ilmu bela diri karate. Sama kayak kau. Disiplin ilmu apa yang kau gunakan? Disiplin ilmu Kristen. Disiplin ilmu apa yang kau gunakan? Disiplin ilmu Kristen. loh, Nggak makanya gitu saya dong, jelaskan kawan. dalam memahami Alkitab, pahami dulu. Kau main comot-comot nggak tahu konteksnya. Kalau dalam memahami ilmu, dalam memahami Alkitab, kita harus memegang disiplin agama Kristen dulu. Di mana Saudara nggak tertulis akan itu? bisa. Loh, Di mana tertulis itu aturan itu itu? pemahaman Kristen. Itu Iya, di mana pemahaman tertulis Kristen. itu? Itu pemahaman Kristen, nggak mesti pakai tertulis. Sekarang gini, kalau tertulis kan saya bicara konteks loh. Nah, tertulis di Iya. Alkitab, bacalah ayat Kejadian 1 sampai Wahyu, bacalah. Enggak, tadi kan kau bilang, Adik, ketika memahami Bible, kau harus memahami disiplin ilmu Kristen kan? Ya, Ya, saat oke. Di mana memahami, tertulis kalau itu? saudara mau memahami Alkitab, harus pakai Jadi, di mana tertulis disiplin itu? di Alkitab. Jadi ayat berapa? Ya, bacalah Kejadian 1 sampai Wahyu. Ya, bacalah Kejadian 1 sampai Wahyu. Suruhnya aku baca Kejadian sampai Wahyu teman-teman. Ya itu dia, makanya kalau kita orang sudah membacanya Kejadian 1 sampai Wahyu. Makanya kami kalau menjelaskan panjang-panjang lebar, lagi kan. loh, kau menuduh tapi juga tanpa bukti. Ya kan, kau katakan aku berdusta. Saya tanya, kabar tentang kehamilan Maria tertulis di kitab apa? Silakan. Kabar tentang Kehamilan Maria tertulis di kitab apa? Silakan. Matius Terus? Matius 1, berapa? bacalah. Terus? Ya kalau secara spesifik lengkapnya sulit karena panjang sekali, tapi Matius awal-awal lah. Oke. Ya kan? Oke, kau bilang udah baca dari Itu ada Kejadian ribuan sampai Wahyu. loh. Dengar dulu. Kita memahami Alkitab itu bukan kayak kalian harus menghafal. Ya, dengar dulu. Saya tanyakan, kau kan udah baca, masa nggak kau ingat? Berarti ngantur kau bacanya. Ya, aku ingat, makanya aku bilang Matius. Kisah tentang Adam dan Hawa memakan buah larangan itu tertulis di mana? Kejadian.
Kejadian berapa? Kejadian mungkin kejadian 1 sampai 2 awal-awal lah, nggak lebih dari 10. Kejadian Lebih dari 1 10. berfirmanlah pada mulanya adalah firman. Bersera. Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1. Kejadian 3 adik. Sekarang Kejadian 3 kan Segala aku bilang hukum- kejadian 1 sampai segala 10 lah hukum- awal-awal. Segala hukum yang disampaikan oleh Tuhannya Musa kepada Musa untuk Bani Israel, hukum-hukum Yahudi itu tertulis dalam kitab apa? Hukum-hukum